Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, realita kehidupan hari ini atau saat ini membuat orang berkata bahwa jalan hidup saat ini atau perjalanan hidup saat ini serba sulit. Dalam keadaan yang dirasa serba sulit, mendorong orang untuk menjadi tidak sabar, menantikan pertolongan Tuhan. Kemudian banyak orang juga yang muncul perasaan kecewa, marah, mengeluh, bersungut-sungut, putus asa dan menyerah karena keadaan yang hadir di dalam kehidupan ini. Tak jarang banyak orang yang berkompromi dengan hal-hal yang tidak baik dengan alasan karena kebutuhan, supaya cukup, supaya kehidupan ini dapat berjalan. Sehingga mau tidak mau ya harus berkompromi dengan apa yang ada di sekitar kita. Yang sesungguhnya itu adalah melanggar kehendak Tuhan. Saudaraku, inilah tipu muslihat iblis yang menawarkan alasan-alasan yang seolah-olah bisa ditoleransi. Namun sebenarnya ini justru malah merusak iman kita. Merusak hubungan kita dengan Allah. Merusak cara hidup kita sebagai orang-orang percaya. Di zaman yang serba sulit seperti sekarang ini seharusnya kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, dan bahkan kita memegang firman Tuhan itu menjadi landasan kehidupan perjalanan kita. Sekalipun ketika kita melihat realitanya seolah-olah, aduh, ini sesuatu yang berat. Namun kita harus kembali kepada ajaran-ajaran firman Tuhan. Ketaatan adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita harus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan melalui sabda firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17 yang demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudaraku, dari sini jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu peduli kepada kehidupan kita. Namun terkadang kita yang tidak sabar dalam setiap proses kehidupan. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Dan bahkan telinganya mendengarkan teriakan kita yang minta tolong. Apakah kita sudah minta tolong kepada Tuhan? Dalam menghadapi keadaan yang berat, yang kata orang situasi serba sulit. Sudahkah kita berteriak kepada Tuhan? Meminta kepada Tuhan? Ketika kita sudah meminta, sudahkah kita hidup benar dalam menjalani kehidupan ini? Hal ini tidak dapat dipisahkan. Ketika kita berteriak atau minta tolong kepada Tuhan, tentu harus juga dilandasi cara hidup yang benar. Jangan sampai kita memiliki pemahaman, aku sudah berdoa, aku sudah berteriak kepada Tuhan, sudah meminta tolong kepada Tuhan. Namun apa? Kita tidak hidup dalam kebenaran. Sama saja, perjalanan kehidupan kita tidak mencari Tuhan. Dan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sama saja ketika kita sudah berteriak minta tolong, namun kita tidak hidup dalam kebenaran, maka kehidupan kita tidak dalam kebenaran. Hidup kita jahat. Dan Tuhan menentang perbuatan itu. Saudaraku, selama kita hidup dalam kebenaran, kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Tuhan akan memelihara setiap perjalanan kehidupan kita. Seberapa sulitnya, kita akan dimampukan. Kita akan dicukupkan
Mukjizat, kemenangan, dan pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan orang yang benar, orang yang taat kepadanya, orang yang bergaul karib kepada Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh sebab itu, marilah kita tetap menjaga laku hidup kita di dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran, dan Tuhan akan memberkati kita. Terimalah mukjizat Tuhan, terimalah kemenangan, dan terimalah pemeliharaan Tuhan. Karena semuanya itu nyata di dalam kehidupan orang benar. Amin.